Udah ada 13 orang ya. Nah, Ya, kawin Prof. satunya. Mangga, Prof. Mangga. Ya. Judul kita tentang motivasi dalam kepemimpinan. Cik punten Bapak Ibu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini bisa bertemu untuk yang terakhir kalinya ya dalam mata kuliah ini. Ya. Nah, materinya adalah motivasi dalam kepemimpinan. Punten Bapak Ibu, motivasi naon? Mangga Ibu, Bapak. Dorongan. Keinginan dari dalam hati. Keinginan, oke. Jadi dorongan ya pada seseorang, kemudian dorongan ini menyebabkan dia melakukan sebuah aktivitas untuk apa? Biasanya mencapai tujuan ya. Tujuan. Iya. Nah, sebagai pendahuluan katanya nih, menarik nih. Motivasi adalah proses psikologis yang mendasar. Nih, mendasar ya. Merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Jadi dapat menjelaskan perilaku seseorang. Dalam suatu organisasi, motivasi merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi sangat-sangat penting, sangat strategis karena faktor penentu mencapai tujuan. Jadi sebuah organisasi mau tidak mau harus memperhatikan motivasi. Artinya apa? Para pemimpin harus dapat mendayagunakan motivasi bawahan. Jadi motivasi bawahan didayagunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini dikatakan bahwa manajer yang berhasil menghayati motivasi karyawannya, bawahannya, nah ini, maka akan menemukan jalan menuju sumber energi produktif yang besar sekali. Nah ya, jadi Bapak Ibu nih, dalam keluarga harus juga menghayati motivasi anggota keluarganya, kalau di kantor motivasi karyawannya, karena dengan mampu mengatasi motivasi bawahannya, karyawannya, dia akan menemukan jalan menuju sumber energi produktif yang besar sekali. Bayangkan, sumber energi produktif yang besar sekali. Sekarang kita membahas pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu variabel perantara. Jadi variabel perantara ya, yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dalam diri organisme. Sini membangkitkan, menyalurkan tingkah laku ke arah tujuan organisasi tertentu. Itu definisi dari Chaplin. Jadi dari definisi ini tadi, bahwa dia sebagai perantara ya yang menerangkan faktor-faktor ini, membangkitkan, menyalurkan tingkah laku itu tadi, ternyata motivasi berhubungan dengan dorongan atau kekuatan yang berada di dalam diri manusia. Jadi sekali lagi, dorongan yang ada pada diri seseorang, diri manusia. Ya. Karena berada dalam diri manusia, maka dia tidak terlihat dari luar. Nih. Padahal
Ini strategis sekali, menggerakkan manusia untuk menampilkan perilaku. Nih, perilaku apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Ini sekali lagi motivasi itu dari dalam dan tidak terlihat dari luar. Yang tampak dari luar apa? Yang tampak dari luar tingkah laku dari manusia itu. Ya, tingkah laku tadi bisa saja dilandasi atau didasari oleh macam-macam motivasi di dalamnya. Sehingga bisa dimengerti bahwa tidak mudah mempelajari motivasi. Karena apa? Nih, berada di dalam dan tidak terlihat dari luar, sementara yang dilihat dari luar hanya tingkah laku manusia tadi, ya, yang mungkin saja nih dilatar belakangi dengan motivasi macam-macam yang berbeda. Kenapa motivasi sulit dipelajari? Tadi karena berada di dalam tadi, ya. Motivasi tidak bisa dilihat, bahkan ada kalanya tidak disadari. Yang menarik ini, motivasi yang sama dapat tampil dalam bentuk tingkah laku yang berbeda. Motivasinya sama, tapi tingkah lakunya yang tampil berbeda. Nah, bahkan ini motivasinya beda, tapi bisa saja tampil dalam bentuk tingkah laku yang sama. Jadi bingung kan? Nih, jadi sebuah tingkah laku itu bisa dilandasi oleh beberapa motivasi sekaligus. Nah, ini yang menarik karena motivasi tadi sukar untuk dipelajari. Nah, kita lihat sekarang motifnya. Motif seseorang melakukan aktivitas pekerjaannya. Ada motifnya, motif primer, ada motif umum, ada motif sekunder. Motif primer, motif yang dibawa sejak lahir. Jadi dia sejak lahir sudah membawanya. Bukan merupakan hasil dari proses belajar. Apa contohnya? Nah, ini. Contohnya anak kecil saja makan dan minum itu merupakan motif primer. Butuh dia bernafas, butuh akan oksigen. Nah, itu juga motif primer. Ini berhubungan erat dengan fisik, ya, fisiologis. Itu motif primer. Jadi dibawa sejak lahir, bukan hasil dari proses belajar. Yang kedua, motif umum, general motif, merupakan motif yang dibawa sejak lahir, bukan merupakan hasil proses belajar, namun tidak berhubungan dengan proses faal tubuh manusia. Jadi tidak berkaitan dengan fisik tadi. Jadi non fisiologis. Contohnya, motif umum itu semua orang biasanya punya rasa ingin tahu. Semua orang butuh kasih sayang. Ini semuanya, semua manusia memilikinya, ya. Rasa ingin tahu, motif kebutuhan kasih sayang. Dan yang ketiga, motif sekunder. Sekunder nih, kalau tadi primer tadi bukan dari proses belajar, maka yang sekunder ini motif yang tumbuh sebagai hasil dari proses belajar dan tidak berhubungan dengan proses faal manusia. Contohnya, manusia punya hasrat untuk berprestasi, manusia punya hasrat untuk berkuasa. Nah, itu dianggap sebagai motif sekunder. Jadi sekali lagi ada 3 tadi, ya. Sekarang kita membahas model siklus motivasi. Yang pertama, homeostatis. Ya. Homeostatis. Artinya dalam keadaan tertentu, bila seseorang tidak merasakan adanya kebutuhan yang mendesak, tubuh manusia bisa dikatakan berada dalam keadaan setimbang.
Sekali lagi ya, kalau orang tidak merasakan adanya kebutuhan manusia, kebutuhan yang mendesak, tubuh manusia berada dalam keadaan seimbang. Tapi keadaan tadi tidak bertahan lama. Sebab apa? Sebab ada kebutuhan yang dirasakan oleh manusia yang menyebabkan merasa ketidakseimbangan atau kesetimbangan. Itu namanya homeostatis. Nah, jadi orang tidak merasa kebutuhan, itu bukan kebutuhan mendesak. Nah, tapi keadaan tadi tidak bertahan lama. Kenapa? Nah, karena setiap orang punya kebutuhan, punya merasakan adanya kebutuhan. Sehingga dengan merasakan tadi menyebabkan adanya ketidakseimbangan. Nah, di sini kita lihat di sini equilibrium ini ya. Equilibrium ini nih keseimbangan. Keseimbangan ini menjadi disequilibrium kalau ada suatu kebutuhan. Dan ini menciptakan dorongan. Nah, dorongan menciptakan motivasi. Motivasi nih mengarah kepada tingkah laku atau tindakan. Tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Kalau tujuan tercapai maka muncul equilibrium, kesetimbangan. Nah, inilah proses dari equilibrium, kesetimbangan menjadi tidak kesetimbangan nih karena adanya kebutuhan tertentu yang mengakibatkan munculnya dorongan, dorongan menjadikan motivasi, motivasi ditunjukkan melalui tingkah laku dalam rangka mencapai tujuan. Kalau tujuan sudah tercapai maka akan tercipta kesetimbangan lagi. Jadi keadaan disequilibrium ini menyebabkan timbulnya dorongan dalam diri manusia. Drive ya, dorongan. Nah, drive ini merupakan dorongan untuk bertingkah laku. Dan sini sebutkan belum jelas arahnya. Baru sekedar dorongan saja. Nah, sebuah dorongan untuk mengatasi keadaan ketidakseimbangan tersebut untuk segera mencapai keadaan yang setimbang. Jadi sini prinsip homeostatis ini adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang selalu berusaha untuk mencapai keadaan setimbang. Ya, homeostatis. Segera setelah goal tercapai, nah maka manusia mencapai keadaan kesetimbangan. Tapi di sini untuk sementara waktu saja. Tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena akan terjadi ketidaksetimbangan lain yang akan membangkitkan dorongan baru yang kemudian menjadi motivasi. Setelah motivasi dan seterusnya. Jadi itulah siklus yang terus berputar. Karena manusia boleh dikatakan tidak pernah berada dalam keadaan setimbang yang sempurna. Kenapa? Karena selalu ada kebutuhan yang dirasakan oleh manusia. Nah, kalau ada kebutuhan menyebabkan berada dalam keadaan tidak setimbang. Baru di sini dikatakan setelah mempunyai tujuan yang jelas, nah maka dorongan tadi bisa disebut motivasi. Dan motivasi pada manusia seringkali mempunyai tujuan yang spesifik. Inilah sebabnya maka motivasi dikatakan sebagai sesuatu yang menggerakkan manusia ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan ini disebut dengan goal. Itulah penjelasan dari gambar siklus ini ya, equilibrium tadi. Equilibrium ini sebentar saja karena ada
yang sasaran yang diinginkan aditis. Nah, ini mengakibatkan adanya drive, dorongan. Dorongan memunculkan motivasi, motivasi dibentuk dalam bentuk tingkah laku dalam rangka mencapai tujuan, dan kalau tujuan sudah tercapai maka akan tercipta equilibrium lagi. Jadi sekali equilibrium itu tidak menetap, ya. Itulah siklusnya. Sekarang kita lihat model dasar proses motivasi. Kita mulai dari adanya kebutuhan. Adanya kebutuhan, ada harapan, maka ini dibuat dalam bentuk tingkah laku, diwujudkan dalam tingkah laku dalam rangka mencapai tujuan. Nah, setelah tujuan ini tadi berlangsung tuh umpan balik, dan umpan balik ini akan kembali kepada kebutuhan atau harapan. Itulah dasar proses motivasi. Nah, ini penjelasannya. Secara lebih sederhana, gambar tersebut menunjukkan model dasar dari proses motivasi. Tampak dalam gambar tersebut bahwa yang menjadi aktivator atau penggerak dari tingkah laku manusia adalah adanya suatu kebutuhan yang dirasakan. Jadi sekali lagi, faktor penggerak tingkah laku karena ada kebutuhan. Tingkah lakunya kemudian diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan yang diharapkan tadi akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kebutuhan yang timbul itu biasanya disertai dengan antisipasi atau keyakinan bahwa tindakan tertentu yang akan memuaskan kebutuhan tadi. Jadi tindakan itu dalam rangka apa? Memuaskan atau memenuhi kebutuhan. Nah, tercapainya tujuan nih akan memberikan umpan balik pada manusia tersebut sehubungan dengan terpenuhinya atau tidak terpenuhi kebutuhannya. Kalau tujuan yang dicapai ternyata tidak memenuhi kebutuhannya, apa yang terjadi? Manusia tersebut akan mengusahakan tingkah laku yang lain yang diharapkannya dapat memenuhi kebutuhan atau harapannya. Dan kalau tujuan yang dicapai berhasil memuaskan kebutuhannya, maka pada saat lain, bila kebutuhan yang sama muncul, manusia tersebut akan menampilkan tingkah laku yang sama ke arah pencapaian tujuan yang sama pula. Nah, jadi ini dijadikan sebuah pembelajaran. Jadi kalau manusia sudah mencapai pada tujuan dan dianggap memuaskan, nanti kalau kebutuhan tadi muncul lagi, maka tingkah lakunya sama seperti apa yang sudah dilakukannya. Sekarang kita membahas apa itu kebutuhan, insentif, dan frustasi. Nah, kebutuhan. Jadi ternyata motivasi tidak lepas dari pembahasan tentang kebutuhan. Karena adanya kebutuhan itu merupakan dasar dari munculnya tingkah laku. Jadi seorang melakukan tingkah laku tertentu karena apa? Ada kebutuhan yang harus dipenuhinya. Nah, kebutuhan itu apa? Keinginan yang dirasakan oleh individu dalam dirinya. Nah, kebutuhan ini ada kalanya disebut dengan hasrat. Nah, desires. Ada banyak sekali kebutuhan yang dimiliki oleh manusia yang menjadi dasar dari berbagai macam tindakan. Jadi klarifikasi kebutuhan itu pun ada berbagai ragam. Jadi sekali lagi ya, bahwa kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu keinginan. Keinginan yang dirasakan oleh seseorang. Bisa juga keinginan itu didefinisikan sebagai hasrat. Nah, jadi ternyata orang itu memiliki banyak kebutuhan. Nah, dari kebutuhan tadi menjadi dasar dari berbagai macam tindakan. Sehingga klarifikasi kebutuhan itu pun ada berbagai ragam.
Nah, ini pengelompokan kebutuhan menurut Ralph Linton. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Primer itu kebutuhan fisik, ya. Kebutuhan apa itu? Makan, minum, bernafas, ya, udara, ya. Ini pokoknya yang dibutuhkan selain kebutuhan lain yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya. Bernafas, gaya makan, minum, bisa sandang pangan, papan, ya, itu juga termasuk kebutuhan primer. Sementara kebutuhan sekunder ini kalau tadi fisik, ini adalah psikologis. Apa itu? Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, kebutuhan memenuhi rasa ingin tahunya, dan sebagainya. Itu menurut Ralph Linton. Sementara Strauss, dia menyebutkan bahwa manusia mempunyai 3 macam kebutuhan. Dan ini dikaitkan dengan pemuasan kebutuhan yang secara khusus di lingkungan kerja. Apa itu? Ada kebutuhan fisik. Bagaimana caranya? Pemuasan of the job. Nih. Kebutuhan sosial. Pemuasan yang disebut dengan around the job. Nih, ya. Kebutuhan egois nih, pemuasan through the job. Nih, ada of the job, ada around the job, ada through the job. Nah, itu berkaitan dengan kebutuhan. Sekarang kita membahas tentang yang kedua, insentif. Faktor eksternal yang oleh individu dipandang sebagai dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan yang dirasakan disebut dengan insentif. Jadi insentif itu apa? Nih, sekali lagi, faktor eksternal nih dalam rangka memuaskan atau memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Nah, ada 2 macam nih, insentif positif, ada insentif negatif. Apa itu yang positif? Yang positif itu insentif yang punya daya tarik. Nah, punya daya tarik artinya dia cenderung untuk didekati atau berusaha untuk dicapai oleh seseorang. Jadi seorang tertarik nih untuk mendekati, berusaha mencapainya. Contohnya promosi, penghargaan, ya. Itu adalah insentif positif. Bisa juga dalam bentuk makanan, minuman. Tapi kalau dalam pekerjaan itu promosi, penghargaan. Jadi orang punya atau tertarik dengan promosi atau penghargaan, ya berusaha untuk mendapatkannya. Yang kedua, insentif negatif. Apa itu? Insentif namanya juga negatif, lawan dari positif. Kalau positif tadi berusaha untuk dicapai, maka yang insentif itu ingin atau cenderung untuk dihindari, dijauhi. Kenapa? Karena biasanya punya konsekuensi yang merugikan, yang tidak menyenangkan. Apa contohnya? Seseorang dipecat, seseorang dihukum, atau seorang dipotong gajinya. Itu insentif negatif. Ya, sekali lagi ini di luar eksternal, ya. Jadi ini faktor eksternal, bukan faktor dari dalam. Di samping 2 macam insentif tersebut, ada lagi nih. Ada insentif substitusi, pengganti, ada insentif instrumental. Apa itu yang substitusi? Substitusi itu apa artinya? Pengganti. Nah, jadi insentif ini merupakan insentif perganti dari yang utama. Tapi ada juga bisa memenuhi kebutuhan individu. Biasanya insentif substitusi ini, pengganti ini dicari oleh seseorang bila mana insentif yang utama tidak bisa tercapai. Nah, jadi lumayan karena yang utama tidak bisa dicapai, ya
dapat insentif pengganti atau substitusi. Yang kedua, insentif instrumental. Apa itu? Namanya juga instrumen nih. Sejenis insentif yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan individu, tapi bisa dipakai sebagai alat atau instrumen untuk mencapai insentif yang diinginkan. Nah, jadi ini sebagai alat untuk mencapai insentif yang diinginkan. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ini yang ketiga adalah frustrasi. Seseorang dikatakan mengalami frustrasi. Kapan? Kalau usahanya untuk mencapai sesuatu tidak tercapai, mengalami hambatan, gangguan. Nah, jadi karena dapat gangguan, dia menjadi frustrasi. Biasanya orang mengalami frustrasi ya, rata-rata itu pernah saja mengalaminya. Meski dengan penyebab yang berbeda. Jadi penyebab frustrasinya beda-beda. Kadarnya juga berbeda. Nah, ada tingkatan-tingkatannya. Perbedaan intensitas frustrasi ini penyebabnya apa? Perbedaan disebabkan oleh perbedaan intensitas motivasi yang mendasari upaya pencapaian tujuan tadi. Kemudian, nih, frustrasi juga memberikan dampak atau akibat yang berbeda pada setiap orang. Jadi harus kita sadari ya, frustrasi itu dampaknya pada tiap orang nggak sama. Mungkin yang satu berdampak berat, yang satu sedang-sedang saja atau ringan saja. Perbedaannya karena apa? Karena perbedaan ambang frustrasi. Nah, perbedaannya karena apa? Perbedaan dalam tingkat kedewasaan. Kadang-kadang juga perbedaan karena tingkat kematangan seseorang. Nah, jadi seorang yang kurang matang atau kurang dewasa, ambang frustrasinya berbeda. Ya, kalau mereka sudah dewasa atau yang matang. Walaupun frustasi boleh sering disebut sebagai suatu kegagalan, di sini katakan. Namun frustrasi tidak selamanya berdampak negatif. Nah itu. Jadi tidak selamanya frustasi itu negatif. Karena apa? Frustrasi juga bisa sebagai sifat mendidik. Nah, jadi dengan adanya berbagai kegagalan bisa menjadikan seorang makin kuat, membuat seorang jadi tambah dewasa, tambah matang. Nah, kadang-kadang kematangan dan kedewasaan seseorang itu karena dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena kekecewaan yang dia alaminya. Tapi justru membuat dia menjadi orang yang matang. Nah, ada berbagai reaksi yang bisa ditampilkan oleh orang yang mengalami frustrasi. Pertama, dia mengalami gangguan penyesuaian diri. Nah, dia karena frustrasi, karena kecewa, merasa dirinya gagal, dia nggak pede. Karena nggak pede, nggak mau bergaul dengan orang lain, dia menarik diri dari pergaulan. Nah, ada juga orang yang melarikan diri. Nah, mencari pelampiasan pada hal-hal yang negatif, bisa juga yang positif. Nih, melarikan diri orang yang frustrasi. Kadang-kadang menjadi apa? Pelampiasannya pada makan atau apa hal-hal yang negatif, bisa negatif, bisa positif. Yang ketiga nih, bagi orang yang mengalami frustrasi, membuat pertahanan diri, defense mechanism. Seperti apa? Dia menjadi seperti agresi, substitusi, mengganti ini, sublimasi, represi, regresi, pembentukan reaksi, displacement, dan rasionalisasi. Jadi di sini membuat pertahanan diri. Ya, jadi sekali lagi
reaksinya macam-macam, mengalami gangguan penyesuaian diri, dia bisa melarikan diri. Nah, ini bisa juga membuat pertahanan diri. Pertahanan diri. Sekarang kita membahas tentang teori isi motivasi. Teori isi dari motivasi, teori hierarki kebutuhan. Ini terkenal nih, Maslow. Dia mengatakan ada 5 kebutuhan dasar Maslow. Menurut Maslow, nih, kebutuhan dasar itu berdasarkan kebutuhan yang paling tinggi hingga yang tidak terlalu krusial. Jadi di sini dikatakan hierarki. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan ini, ya. Tahapan yang pertama, kebutuhan fisiologis. Sandang, pangan, papan, nih, kebutuhan buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan sebagainya. Jadi ini kebutuhan yang paling mendasar. Satu. Jadi Maslow mengatakan ini hierarki. Kalau kebutuhan yang pertama belum terpenuhi, maka belum muncul kebutuhan yang kedua. Kebutuhan kedua belum terpenuhi, maka belum tentu muncul kebutuhan yang ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini kebutuhan yang pertama adalah fisiologis. Sementara kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Apa itu? Bebas dari tekanan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan sebagainya. Sini contohkan, seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, misalnya bernafas saja. Seseorang yang kebetulan rumahnya tertimpa kebakaran. Maka, karena kebakaran, bernafas itu merupakan sebuah kebutuhan fisiologis. Kalau dia tidak bisa bernafas, maka mungkin saja dia berada pada lantai 2 langsung berobos terjun tanpa mempertimbangkan keamanan dan keselamatannya. Kenapa? Karena kebutuhan yang paling mendasar fisiologis tidak terpenuhi. Contoh bernafas. Contoh buang air nih. Contohnya, seorang yang naik motor misalnya, kemudian perutnya sakit mules. Apa yang terjadi? Dia akan ngebut mencari toilet. Nah, mungkin ngebutnya itu tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan. Ya, sehingga di sini menurut Maslow, kebutuhan fisiologis adalah yang mendasar. Nih, yang itu harus dipenuhi. Setelah terpenuhi baru muncul kebutuhan yang kedua, rasa keamanan dan keselamatan. Dia tidak berada dalam posisi ditekan, dipaksa, diancam, bebas dari teror dan sebagainya. Nah, setelah orang merasa aman selamatannya, maka muncul kebutuhan sosial. Apa itu sosial? Dia butuh punya teman, dia butuh sahabat. Kalau dia sudah dewasa, dia butuh membangun sebuah keluarga. Kemudian juga dia membutuhkan perasaan kasih sayang dari lawan jenis, ingin menikah, dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan sosial. Nah, setelah kebutuhan sosial terpenuhi, dia punya keluarga, maka muncul kebutuhan tingkat berikutnya, kebutuhan penghargaan. Apa itu penghargaan? Ujian, hadiah. Makanya Bapak Ibu jangan suka pelit memberikan ujian, hadiah. Nah, karena itu merupakan kebutuhan setiap orang untuk dihargai. Dan kebutuhan yang kelima adalah aktualisasi diri. Apa itu? Dia punya keinginan bertindak sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi dia bebas melakukan
sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya. Itulah teori motivasi dari Maslow. Kemudian kita membahas tentang pendekatan dalam motivasi. Rupanya untuk bisa mempertahankan hidupnya dalam lingkungan yang berkembang dengan cepat dan penuh persaingan, nah ini suatu hal yang penting adalah mendayagunakan secara maksimal sumber daya manusia yang dimilikinya. Nah, di sini dikatakan persaingan menuntut agar organisasi selalu berusaha supaya sumber daya manusia yang mendukungnya menunjukkan performance kerja yang baik. Nah, ini dibutuhkan persaingan. Nah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja ini dikelompokkan dua macam pendekatan. Ada pendekatan pada manusianya, pada pekerjanya, yang pertama. Yang kedua, pendekatan pada pekerjaannya. Apa artinya? Pekerjaannya dirancang sedemikian rupa sehingga mendorong, memacu orang untuk bekerja dengan baik. Sekarang kita membahas pendekatan pada pekerja. Atau Bapak Ibu, kita silakan barangkali ada yang ingin berkomentar atau membahas, mangga. Mangga Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar? Bu Hamidah, Pak Hendra, Bu Siti, silakan. Atau mau dilanjutkan aja? Lanjut aja. Dilanjut, Prof. Ya, lanjut aja, Prof. Lanjut aja, mangga tuh. Misi bosen. Kita membahas pendekatan dalam motivasi. Nah, untuk bisa mempertahankan hidupnya dalam lingkungan yang berkembang dengan cepat dan penuh persaingan, nih, salah satu hal yang penting mendayagunakan secara maksimal sumber daya manusia yang dimilikinya. Ya, jadi di sini mendayagunakan secara maksimal sumber daya manusia yang dimilikinya. Nih, untuk apa ini? Supaya bisa bertahan, apalagi nih melihat kemajuan-kemajuan ya begitu cepat di sekitar kita penuh persaingan. Jadi sumber daya manusia harus didaya gunakan secara maksimal. Jadi persaingan itu menuntut agar organisasi selalu berusaha agar sumber daya manusia yang mendukungnya menunjukkan performa kinerja yang baik. Nah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja ini dikelompokkan dalam dua pendekatan. Pendekatan pertama pada manusia pekerjanya dan pendekatan pada pekerjaannya. Ya, ini dirancang sedemikian rupa sehingga memacu orang bekerja dengan baik. Kita lihat pendekatan yang pertama, pendekatan pada pekerja. Merupakan upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dengan cara memberikan perlakuan khusus pada individu pekerja. Jadi sekali lagi, kita harus memberikan perlakuan khusus pada individu pekerja kita. Apa saja pendekatannya? Ya, ini upaya yang harus dilakukan memotivasi kerja ya. Pendekatan tradisional, be strong. Pendekatan ini dikenal sebagai suatu pendekatan yang beraliran keras, yang lebih memandang manusia sebagai alat produksi. Sekali lagi, manusia dia pandang sebagai alat produksi.
Jadi ini asumsi McGregor tentang manusia. Dia menyampaikan teorinya dengan sebutan teori X. Apa isinya? Pada umumnya orang tidak suka bekerja. Ya, pada umumnya orang nggak suka bekerja, ingin santai-santai saja. Dan sedapat mungkin menghindari kerja. Karena orang tidak suka bekerja, maka agar orang tadi mau bekerja keras untuk mencapai sasaran organisasi, orang harus dipaksa. Orang harus diawasi. Orang harus diarahkan. Orang harus diancam dan hukuman. Nah, ini bagi orang yang tadi tidak tahu dan tidak mau, jadi males sekali. Ya wayahnya harus kalau apa? Kalau kita itu dulu mempelajari apa itu pengikut yang tipe yang pertama ya. Nah itu maka apa yang harus dilakukan? Dipaksa, diawasi, diarahkan, diancam dengan hukuman. Nah itu pendekatan tradisional. Kemudian dikatakan pada umumnya orang lebih suka diarahkan, tidak ingin dibebani tanggung jawab. Ambisinya rendah, dan di atas segalanya mengutamakan keselamatan. Hanya sedikit saja orang yang mau menangani pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, pengarahan diri atau pengendalian diri. Nah ini. Jadi teori X itu ya terlalu orientasinya negatif ya. Jadi menurut dia umumnya orang itu lebih suka diarahkan, tidak ingin dibebani tanggung jawab. Jadi pengen diatur, tidak ingin yang berat-berat. Nah ini ambisinya rendah. Nah ini pokoknya yang penting mengutamakan keselamatan. Nah, jadi artinya orang sedikit yang mau menangani pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, pengarahan diri atau pengendalian. Yang keempat, yang D, yang lebih penting bagi karyawan bukan apa yang mereka kerjakan, melainkan apa yang mereka hasilkan. Nah, asumsi tersebut secara implisit juga berkeyakinan bahwa karyawan itu tidak memperhatikan kualitas atau tidak mempunyai minat terhadap kualitas. Nah, negatif kan? Kemudian karyawan dapat menerima pekerjaan jika gajinya layak dan pimpinan adil. Nah ini ya, jadi dia mau bekerja kalau gajinya layak, kalau pimpinannya adil, artinya dia perlakukan sebagai manusiawi. Jika tugas cukup sederhana dan bawahan diawasi dengan ketat, bawahan akan menghasilkan barang jasa sesuai standar. Ternyata nih ya, kalau bawahan kita ini diawasi dengan ketat, tapi tugasnya sederhana, maka jasa yang dihasilkannya atau barang produksinya hanya sesuai dengan standar. Dalam memimpin bawahannya, ini pada teori X tadi ya, para manajer berperan pada asumsi dasar tersebut percaya bahwa manajer harus mengawasi, mengendalikan bawahan secara ketat. Nah, ini teori X seperti itu. Jadi karena tadi harus dipaksa, nggak mau tanggung jawab dan sebagainya, wayah manajer harus mengawasi dan mengendalikan bawahan secara ketat ya. Kemudian manajer harus memecah tugas dalam operasi-operasi yang sederhana, berulang, mudah dipelajari untuk mengefektifkan pengendalian. Karena tadi orang tadi memang, tadi orang yang kurang semangat, tidak ingin tanggung jawab dan sebagainya, pokoknya yang negatif-negatif tadi, yang lemah segala macam tadi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh manajer? Memecah tugas dalam operasi yang sederhana. Nah, kemudian berulang-ulang yang mudah dipelajari untuk mengefektifkan pengendalian. Jadi tugasnya harus diingetin terus nih. Kemudian apa tugas manajer berikutnya?
menentukan prosedur dan cara kerja secara terinci, mendorong hal ini secara wajar namun tegas. Jadi wayangnya detail sekali, terinci sekali. Karena tadi apa, teori X itu serba males, serba tidak ada, nggak ada motivasi aja, ya di sini. Jadi manajer harus menentukan prosedurnya, cara kerjanya harus terinci, mendorong hal ini secara wajar namun tegas. Kemudian manajer harus memberikan insentif bagi karyawan yang dapat melampaui target. Wayahna, mereka yang kerja serius dikasih insentif. Dan memberikan hukuman bagi mereka yang tidak dapat mencapai target. Itulah gambaran teori X, ya. Apa itu? Pendekatan be strong, ya, tradisional, ya, beraliran keras, memandang manusia sebagai alat produksi. Jadi manusia tidak diperlakukan secara manusiawi, tapi bisa dipergunakan sebagai instrumen atau alat. Nah, inilah yang diperlakukan manajer kepada bawahannya. Nah, sementara yang kedua, ini teori Y ini, ya, McGregor, human relation. Pendekatan ini mengutamakan hubungan baik antara atasan dengan bawahan, human relation. Kalau tadi dianggap sebagai mesin, sebagai alat produktif, maka di sini bawahan itu dianggap sebagai apa? Sebagai relasi. Ada hubungan baik antara atasan dan bawahan. Jadi pendekatan ini berlandaskan asumsi McGregor tentang manusia, dikenal dengan teori Y. Teori Y ini berlawanan dengan teori X. Kalau X tadi harus serba dipaksa, diawasi dan sebagainya, ini sebabnya karena diperlakukan secara manusiawi dan tidak dipandang sebagai alat produksi atau mesin. Nah, apa pandangan teori Y ini? Usaha-usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah sesuatu yang alamiah, seperti halnya beristirahat, ya, bermain, ya. Jadi di sini fisik dan mental, ya. Kemudian yang kedua, pengawasan dari luar dan ancaman hukuman bukan merupakan satu-satunya cara untuk menggerakkan orang agar mau memperhatikan sasaran organisasi. Apabila seorang merasa dilibatkan dalam kegiatan organisasi, maka dalam diri orang tersebut terbentuk sikap self-control dan self-direction. Orang juga memiliki keinginan untuk punya kegiatan sendiri, dihargai sebagai individu. Nah, jadi di sini sudah ada teori Y ini berbeda dengan X tadi. Ada pengawasan, tapi pengawasannya dari luar, ya. Jadi kalau dia menganggap bahwa kalau bawahannya dilibatkan dalam kegiatan organisasi, dilibatkan, ya, partisipasi, diperlakukan secara manusiawi, maka akan terbentuk sikap self-control dan self-direction. Jadi orang memiliki keinginan untuk mempunyai kegiatan sendiri dan dihargai sebagai individu, diperlakukan secara manusiawi. Apa yang dilakukan para manajer ini? Keterlibatan dalam menentukan sasaran merupakan fungsi penghargaan yang selaras dengan apa yang dicapai oleh seseorang. Jadi bagaimanapun juga pihak atasan sebaiknya melibatkan para karyawannya dalam menentukan sasaran. Karena dengan melibatkan tadi dianggap sebagai fungsi penghargaan yang selaras dengan apa yang dicapai seorang. Apa yang dia rasakan? Dia merasa bangga, dia merasa mempunyai aktualisasi diri karena terlibat menentukan
sasarannya. Jadi pada dasarnya di sini ternyata orang atau karyawan itu ingin merasa bahwa dirinya berguna. Dia ingin merasa bahwa dirinya adalah penting bagi lingkungannya. Dia mampu memberikan kontribusi terbaik buat organisasinya. Tuh manusiawi McGregor ini. Dalam kondisi yang sesuai, pada umumnya orang tidak hanya mau menerima tanggung jawab, tapi juga mencari tanggung jawab. Nah, ini. Jadi, orang yang sudah pada tahap ini mendapatkan penghargaan, itu dia akan mencari tanggung jawab. Bukan hanya menerima, tapi mencari tanggung jawab. Nih, lebih tinggi. Kebanyakan orang mampu memecahkan persoalan yang dihadapi organisasi dengan daya imajinasi, kecerdikan, dan kreativitas yang lebih tinggi. Itulah yang didapatkan kalau orang berada pada posisi itu. Ya, dia akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, mencari solusi-solusi dari apa yang dihadapi organisasi. Dia mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Dia punya kecerdasan, punya kreativitas. Nah, ini. Kemudian nih kebutuhan akan hal-hal di luar gaji, uang dipandang lebih penting daripada uang. Jadi uang kebutuhan penghargaan tadi dianggap lebih penting daripada uang. Sehingga nih hari ini dapat dimanfaatkan untuk memotivasi agar orang mau bekerja. Luar biasa ini. Jadi pada teori kemanusiaan nih ya. Jadi asumsi tersebut secara implisit juga berkeyakinan bahwa karyawan itu sebenarnya punya hasrat untuk mencapai sesuatu yang baik. Tapi industri dan organisasi yang modern menghalangi mereka untuk mewujudkan hasratnya. Itu asumsi tadi ya. Yang kedua, organisasi menyediakan pekerjaan yang monoton dan tidak berarti pada para karyawannya, sehingga melumpuhkan hasrat karyawan untuk mencapai sesuatu dan untuk memperoleh kepuasan. Akibatnya apa? Karyawan menjadi frustrasi dan tidak bergairah untuk bekerja. Yang ketiga, memberikan cukup informasi dan melibatkan karyawan dalam membuat keputusan yang rutin itu akan memuaskan kebutuhan pokok karyawan. Ingat nih ya, jadi memberikan cukup informasi dan melibatkan karyawan dalam pembuatan keputusan yang rutin memuaskan kebutuhan pokok karyawan. Karena apa? Memberikan perasaan turut memiliki, self of belonging-nya, perasaan bahwa diri mereka adalah penting. Dengan memuaskan kebutuhan tersebut di atas, maka akan meningkatkan semangat kerja, mengurangi penolakan mereka terhadap pemenang formal. Bawahan akan mau bersikap kooperatif. Dalam memimpin bawahannya, para manajer yang berpegangan pada asumsi dasar tersebut percaya bahwa manajer itu harus membuat agar setiap kerja merasa berguna, mempunyai arti penting bagi organisasi. Nah, nih tugas Bapak Ibu sebagai manajer. Jadi harus membuat agar setiap pekerja, setiap bawahan merasa berguna, mempunyai arti penting bagi organisasi. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan manajer? Memberikan informasi yang cukup pada bawahan. Juga dia mau mendengarkan keberatan bawahan terhadap rencana yang disusun oleh pimpinan. Jadi wayahnya sosialisasikan, kemudian mendengarkan kalau ada masukan-masukan dari bawahannya. Yang ketiga, manajer harus membiarkan bawahan untuk melakukan beberapa kegiatan yang mereka tentukan sendiri. Jadi manajer itu harus memberikan kesempatan, biarkan bawahan melakukan kegiatan yang diputuskan oleh mereka. Nah, tapi kita perlu melakukan pengendalian atas kegiatan tersebut. Nah, mereka diberi kesempatan ya. Jadi pengendalian atas kegiatan tersebut dicoba untuk dilakukan oleh para bawahan tersebut. Nah,
Sekarang ada pendekatan implicit bargaining. Apa itu implicit bargaining? Nah, pendekatan ini berangkat dari kesadaran akan adanya kelemahan dan kelebihan dari kedua pendekatan terdahulu. Kita lihat tadi pendekatan yang pertama itu apa? Yang kedua tadi pendekatan human relation, be good. Yang pertama apa? Pendekatan tradisional, be strong. Be strong tadi apa? Memperlakukan manusia sebagai mesin. Nah, kalau pendekatan human relation, nih keinginannya, harapannya, perasaannya, nah ini diberdayakan, dianggap sebagai, nah apa sangat penting diperhatikan. Nah, sementara yang ketiga sekarang adalah pendekatan implicit bargaining. Nah, apa itu? Pendekatan yang berangkat dari kesadaran akan adanya kelebihan dan kelemahan dari kedua pendekatan tadi. Ya, kalau yang tadi, yang X tadi menganggap serba negatif, nah sementara yang kedua yang teori Y tadi memperlakukan secara manusiawi, tapi ternyata keduanya ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, pendekatan implicit bargaining ini merupakan kombinasi dari pendekatan yang tradisional dengan pendekatan yang human relation. Apa maksudnya? Nah, dalam rangka menutupi kelemahan dari masing-masing pendekatan dan memanfaatkan kelebihannya. Coba kita lihat apa yang dilakukan dalam pendekatan implicit bargaining ini. Jadi, dalam pendekatan ini seolah-olah ada perjanjian yang tidak tertulis. Antara siapa? Antara pekerja dengan manajer, pimpinan, mengenai apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan oleh si pekerja. Jadi dengan adanya perjanjian yang tidak tertulis ini, nih, kalau perjanjian ini dilanggar, apa yang terjadi? Pimpinan berhak menghukum dan kemudian memberikan pengawasan yang ketat. Sebaliknya, kalau pekerja telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun pimpinan masih tetap memberikan pengawasan yang ketat, maka pekerja berhak untuk melawan atau protes. Nah, ini ya, jadi di sini ada perjanjian yang mengikat, ya. Ada lagi pendekatan kompetisi. Nah, asumsi dari pendekatan ini bahwa menciptakan situasi persaingan yang diharapkan motivasi kerja akan bertambah. Jadi kadang-kadang begini Bapak Ibu ya, suatu organisasi ini adem ayem, tapi stagnan, nggak maju-maju nih, maka manajer mungkin menciptakan suatu keadaan nih yang menciptakan situasi persaingan. Nah, karena dengan adanya situasi persaingan, mungkin saja ada konflik, justru ini akan apa? Mendorong terjadinya perubahan. Motivasinya akan kerja. Kadang-kadang ya direkayasa. Adem ayem stagnan, kelihatannya stabil, tapi nggak maju gitulah. Maka nah ini ada diciptakan pendekatan kompetisi, biarlah mereka bersaing sehingga apa? Ada energi baru. Nah, kemudian pendekatan yang kelima adalah pendekatan motivasi internal. Nah, apa itu motivasi internal? Nah, di sini disebutkan keadaan yang paling optimal adalah bila mana atasan dapat membangkitkan motivasi internal dalam diri pekerja. Nah, jadi di sini atasan harus dapat membangkitkan motivasi internal dalam diri pekerja. Kenapa?
Karena dengan adanya motivasi internal yang semakin baik, tentu ini karyawan ini dapat melakukan pekerjaannya semakin dengan lebih baik lagi. Nah, maka apa yang terjadi? Kepuasannya makin besar. Mereka merasakan sesuatu yang nyaman karena mampu berkontribusi kepada organisasinya. Nah, hasrat untuk bekerja dengan baik ini tidak lagi ditentukan oleh imbalan atau hukuman yang berasal dari luar dirinya, yang diberikan oleh orang lain, faktor eksternal. Jadi kepuasan dalam hal ini adalah fungsi dari baik tidaknya pelaksanaan pekerjaan yang dirasakan secara internal. Itu tadi, kemudian kita secara membahas pendekatan pada pekerjaan. Kalau yang tadi apa? Pekerjaan. Kita lihat tadi supaya mengingatkan. Nah, ini adalah pendekatan pada pekerja. Pendekatan pada pekerja ya. Pendekatan di strong, tradisional, teori X. Nih, apa? Memposisikan manusia sebagai alat produksi. Pendekatan be strong ya. Kemudian yang kedua human relation, ini be good, menjadi lebih baik. Tapi yang ketiga ini adalah pendekatan implicit bargaining ya. Yang keempat kompetisi. Yang kelima motivasi internal. Bapak Ibu mau berkomentar dulu atau kita habiskan dulu materinya? Habis. Kita lanjut aja ya. Lanjut. Sekarang pendekatan pada pekerjaan. Nah, pendekatan ini untuk membangkitkan motivasi kerja karyawan dengan cara merancang pekerjaan sedemikian rupa. Jadi, merancang pekerjaan sedemikian rupa sehingga memberikan kepuasan bagi para pekerjanya. Karena di sini pendekatannya adalah pada pekerjaan. Ya, jadi pekerjaannya dirancang sedemikian rupa sehingga puas mereka. Asumsinya adalah bahwa dengan semakin meningkatnya kepuasan kerja, motivasi kerja pun akan menjadi semakin tinggi. Jadi orang kalau puas kerjanya, motivasi kerjanya akan tinggi. Ada beberapa upaya meningkatkan motivasi kerja dengan pendekatan perancangan pekerjaan. Apa itu? Job enlargement. Nah, apa ini? Ini merupakan pendekatan yang berangkat dari asumsi bahwa waktu siklus yang pendek dan pekerjaan yang monoton akan membuat pekerja menjadi cepat bosan. Apa akibatnya? Karena bosan, produktivitasnya menjadi rendah. Nah, jadi pendekatan ini disebut dengan horizon job loading. Apa itu? Penambahan beban kerja secara horizontal. Nah, ini ya, secara horizontal. Maksudnya apa? Bahwa kedalaman isi pekerjaan tidak ditambah. Ya, sekali lagi, kedalaman isi pekerjaan tidak ditambah. Apa yang ditambah? Yang ditambah adalah kuantitas pekerjaannya. Asumsinya, semakin banyak kegiatan yang harus dilakukan, yang akan memperpanjang waktu siklus, akan dapat menghindari cepat munculnya rasa bosan. Jadi, sekali lagi caranya apa? Nih. Kedalaman isi pekerjaan tidak ditambah, yang ditambah adalah kuantitas pekerjaannya. Sekali lagi, asumsinya apa? Karena semakin banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh karyawan, maka siklusnya akan panjang. Dan dengan siklus yang panjang, rasa bosannya, rasa jenuhnya bisa dihindari. Kemudian ada job rotasi. Nah, kadang-kadang orang bekerja puluhan tahun di tempat yang sama, muncul rasa bosan. Menghindari tumbuhnya rasa bosan dalam diri pekerja,
Nih, karena biasanya kalau sudah bosan akan turun produktivitas kerjanya dengan melakukan perputaran kerja. Jadi perputaran kerja ini juga dimaksudkan supaya dia tidak menjadi seolah-olah paling hebat di tempat kerjanya. Padahal dia tidak tahu bagaimana kerja di tempat lain. Jadi dengan adanya rotasi, dia bisa bekerja di mana saja, bisa menghargai pekerjaan orang. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah job enrichment. Apa itu? Disebut dengan vertical job loading. Apa itu? Penambahan beban kerja secara vertikal. Caranya, nih, ditambahkan ke dalam pekerjaan bukanlah unsur kuantitas, tetapi kualitas dari pekerjaan itu sendiri. Yang dimaksud dengan ini adalah unsur motivator seperti yang dikemukakan oleh Herzberg. Jadi pekerja diperkaya. Bagaimana diperkayanya? Tambah unsur tanggung jawab dalam pekerjaan. Sehingga para pekerja akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang penting, orang yang mampu memberikan kontribusi, orang yang berarti. Ada lagi goal setting. Nih, goal setting berangkat dari asumsi bahwa motivasi kerja akan meningkat bila mana apa yang menjadi sasaran kerjanya jelas. Jadi goal setting, goalnya di setting. Ya, jadi sekali lagi meningkat kalau apa yang menjadi sasaran kerjanya jelas. Motivasi akan lebih meningkat bila mana penetapan sasaran kerja para karyawan turut dilibatkan. Sekali lagi dalam penetapan kerja para karyawan harus dilibatkan, ya, supaya apa? Supaya dia motivasinya lebih meningkat. Ada lagi job engineering. Nah, apa itu? Pendekatan ini memperhatikan faktor teknis pelaksanaan pekerjaan, hal-hal yang sifatnya teknis, untuk merancang pekerjaan itu. Termasuk di sini adalah memperhatikan teknik, tata cara, metode kerja, juga desain peralatan kerja secara ergonomik, serta memperhatikan kondisi fisik lingkungannya. Jadi apa? Memperhatikan faktor teknis pelaksanaan pekerjaannya. Ya, mungkin metode kerjanya dibuat sedemikian rupa, desain peralatannya dibuat sedemikian rupa, sehingga nih fisik lingkungan kerjanya menjadi nyaman. Dan yang terakhir adalah socio-technical approach. Apa itu? Melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang terbuka. Apa artinya terbuka? Nah, ini terbuka itu apa? Menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Di sini melihat bahwa organisasi terdiri dari komponen sosial selain komponen teknologi. Jadi pendekatan ini memperhatikan interface antara sistem teknologi dan sistem sosial. Jadi menggabungkan ya yang teknologis dan sistem sosial. Dalam penerapannya, pendekatan ini mencakup upaya untuk merancang proses kerja secara teknologi. Nah, dengan membentuk kelompok kerja atau gugus kerja yang mandiri, yang otonom, yang punya wewenang untuk menentukan pembagian kerja, serta cara kerjanya sendiri. Itulah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pendekatan yang berorientasi pada pekerjaan. Ya, pada pekerjaan ada berapa pendekatan? Job enlargement, ada job rotation, ada enrichment, goal setting, job engineering, dan socio-technical approach. Itu untuk pendekatan tadi pada pekerjaan. Sementara pendekatan pada pekerja nih ada pendekatan tradisional, be strong, pendekatan human relation, kemudian pendekatan implicit bargaining, pendekatan kompetisi, dan pendekatan motivasi internal. Itu berkaitan dengan pendekatan dalam motivasi. Ya, sebelumnya kita bahas teori isi motivasi, teori Maslow. Nah,
Kemudian kita menjelaskan sebelumnya apa kebutuhan, insentif, dan frustrasi. Itulah Bapak Ibu mengenai materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar, karena materinya sudah selesai. Mangga Ibu Bapak. Gimana? Pentingnya belajar motivasi? penting Prof. Mangga, silakan. Sangat penting. Iya. Silakan barangkali ada yang mau berkomentar. Nah, ini motivasi ini pas juga diterapkan nih pada skala yang terkecil, keluarga. Berkali-kali saya mengatakan bahwa kepemimpinan ini teori-teorinya banyak sekali manfaatnya tatkala kita sebelum menerapkan dalam organisasi, kita terapkan dalam keluarga, bagaimana kita mendorong motivasi orang yang ada dalam keluarga. Perlakuannya seperti ini. Menurut teori ini, saya kira ini bagus sekali. Ya, enggak, Pak Lutfi mau berkomentar? Pak Diki, ayo. Sedikit Mau nggak, atuh? Prof. Oh, mangga sok atuh Pak Fikri. Ya, terkait tadi Prof, terkait dengan motivasi, Prof menjelaskan adanya pujian, Penghargaan, oke. ya, Bagi kebutuhan. ya suatu kebutuhan, kemudian perhatian secara khusus, Ya, karena itu. Nah, bagaimana posisinya ketika kan di lembaga pendidikan itu, kalau kita menjadi pemimpin di satu lembaga, di bawah itu kan agak banyak ya Prof ya. Kadang yang kita rasakan adalah untuk memberikan perhatian khusus ke tiap-tiap bawahan itu lumayan agak sulit gitu. Karena kurang tercakup, karena terlalu banyak, akhirnya kadang ada beberapa bawahan kita yang ngerasa bahwa dia tidak mendapat perhatian dari pimpinannya gitu. Padahal tadi disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan itu kan ada kebutuhan khusus atau perhatian khusus kepada bawahan kita. Itu mah penjelasannya Prof. ya. Jadi misalnya kita ketemu dengan itu aja. Contohnya kita ketemu dengan OB. Kenapa nggak ditanya bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya? Kalau ada yang sakit, kita tanya, kita berikan perhatian. Itu kelihatannya sepele, ya. Tapi untuk dia mendapatkan sapaan dari atasan, itu sesuatu yang membanggakan, yang merasa bahwa dirinya orang penting yang diperhatikan. Jadi tidak perlu hal-hal yang mahal. Yang penting itu saja. Setiap orang merasa bahwa mereka kita perhatikan, ya, meskipun volumenya kecil ya karena banyak, tapi kita ada perhatian untuk hal-hal yang tidak formal. Tanyakan keluarganya, tanyakan anaknya, barangkali kalau sedang sakit ya ditanya atau apa, atau makan, udah makan belum Pak, nih, jadi hal-hal yang sepele aja, ya. Tapi itu merupakan bentuk penghargaan. Ya, saya kira begitu Pak Fikri ya. Yang lain? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, karena ini pertemuan yang terakhir ya Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa diimplementasikan minimal dalam keluarga dulu. Insya Allah kepemimpinan Bapak akan berhasil menjadikan orang-orang yang berada di dalamnya menjadi orang-orang yang kualitas. Amin ya Ya, Allah. itu saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Karena ini pertemuan terakhir, saya minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan ya. Kita tidak ada dosa di antara kita. Amin. Ya. Ya. Kalau UASnya masih Nah, puasnya yaitu
soalnya setelah UTS ya. Ya. Jadi bahan-bahannya yang tidak diuji pada tes. UTS ya, Masih itu akan flashbook. ada. Hah? Masih flashbook. Karena yang penting adalah logikanya Ya. ya. Kalau nanti terbuka nanti malah habis waktu untuk untuk mencatat di cuplikan, benar nggak? Iya. Nah, cuplikan nggak mikir. Apalagi kalau bahasanya dari bahasa yang saya sampaikan, berarti dia nggak mikir. Nah itu. Jadi saya lebih senang kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa sendiri, artinya Bapak Ibu memahami apa yang kita pelajari bersama. Kalau nanti terbuka, nyalin doang. Benar nggak? Iya. Nggak Iya. mau pikir, cuma nyalin paling. Ya, sampai ketemu pada saat puas. Ya, Siap. terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.